Hai, perkenalkan nama saya Murniati Laia dengan NIM 28921502559 Prodi Manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS saya di mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Iva Masrifa, SEMM, dengan judul Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem disebut organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah job centric dan yang kedua adalah employer centric. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Harshey dan Blackhart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matangnya tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambilan keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan sebagai instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifat dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memegang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan pada bawahannya. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Berikutnya, apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Berikut tujuan yang harus dipahami untuk menyukseskan proses ini. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya suatu pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Berikutnya, ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik. Nah, apa saja sifat-sifat tersebut? Ini dia jawabannya. Yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib
untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan apabila pendirian Anda mudah goyah, sudah pasti Anda akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai, bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam sebuah hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercayai, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, ada komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahannya. Namun bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya agar sesuatu yang sukses mereka lakukan. Ada visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka mampu punya kemampuan analisis kuat yang bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Berikut beberapa gaya kepemimpinan dan definisinya. Kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuatan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini bisa hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tugas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan yang pertama memiliki integrasi dan kejujuran tinggi. Yang kedua, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bekerja agar hasilnya tercapai. Yang keempat, komunikasi yang bagus. Yang kelima, memiliki hubungan yang erat. Yang keenam, bersifat profesional. Yang ketujuh, memberikan strategi. Dan yang kedelapan, bersifat membangun. Terima kasih.